Lalu Keisa. Hadir. Selanjutnya Rani. Hadir. Lalu ada Sirahayu. Billy. Hadir. Dan terakhir Yosi. Hadir. Alhamdulillah ya. Semoga teman-teman kita yang sakit semoga cepat diberi kesembuhan agar bisa mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Amin. Oke, udah ada yang tahu apa yang akan kita pelajari hari ini? Belum. Oke, nah sekarang kita akan belajar mengenai aritmatika sosial. Bentar ya. Aritmatika sosial. Ada yang sudah belajar atau sudah membaca-baca mengenai aritmatika sosial? Belum. Ya, nggak apa-apa, kita belajar di sini bersama-sama. Sebelum masuk kepada materi, Ibu akan tanya terlebih dahulu. Pada minggu kemarin kita telah belajar mengenai bilangan bilangan real. Nah, siapa yang masih ingat apa itu bilangan real? Saya, Bu. Boleh, silakan. Bilangan real itu bilangan yang terdiri dari bilangan rasional dan irasional. Ya, betul sekali. Lalu apa saja operasi yang berlaku pada bilangan real? Boleh silakan. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, betul sekali ya. Nah, jadi operasi itu adalah materi dasar yang akan kita gunakan pada aritmatika sosial. Jadi diharapkan anak-anak semua pada pertemuan kali ini bisa menggunakan operasi perhitungan, operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Semuanya pada bisa? Bisa. Oke, nah selanjutnya Ibu mau tanya lagi nih, pernahkah kalian pergi ke pasar? Pernah. Nah, apa yang kalian lakukan di pasar? Belanja. Oke, nah misalkan nih kalian belanja baju di pasar, terus kalian coba di pasar gitu kan, dan itu pas di badan. Nah, tapi setelah kalian pulang, terus dicoba lagi, ternyata kegedean, ternyata karena mungkin di pasar kan pakai baju gitu ya, jadi kelihatan pas. Nah, terus kalian berencana untuk menjualnya kembali. Nah, bagaimana cara kalian menentukan harga jual barang tersebut? Harus lebih tinggi daripada harga beliku biar profit. Oke, bagus. Bisa dijual lebih murah, Bu, biar cepat laku. Oke, boleh. Nah, berarti ya ada beberapa pendapat. Jadi ada yang menginginkan untung, ada juga yang pengen cepat laku gitu ya. Tapi yang cepat laku berarti dia mengalami kerugian ya. Betul. Nah, berarti itu sesuai dengan tujuannya diri sendiri ya. Berarti kalau misal pengen untung berarti lebih besar harganya. Kalau misal pengen laku berarti diturunin. Nah, untuk lebih paham mengenai aritmatika sosial, mari simak video berikut. Hai teman-teman, di lingkungan sekitar kita ada banyak aktivitas yang menarik, dan itu semua ternyata masih berhubungan dengan matematika loh. Percaya, perhatikan ilustrasi animasi di slide berikut. Pernahkah kalian pergi ke pasar, misalnya untuk membeli makanan, belanja kebutuhan sehari-hari? Aktivitas di sekitar lingkungan kita yang masih erat kaitannya dengan matematika itu ternyata ada pakai pasar loh. Kegiatan jual beli, di mana di dalam kegiatan jual beli pasti ada yang namanya
masing-masing. Nah, sebelum ke kegiatan selanjutnya, Ibu akan membagi menjadi 3 kelompok. Nah, untuk kelompok pertama itu ya ada Rani, Andini dan juga Asri. Kelompok 2 ada Jaki, Gita dan Yosi. Dan yang kelompok 3 ada Keisa, Willy dan Sri. Nah, silakan untuk duduk bersama dengan kelompoknya masing-masing. Sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing? Nah, selanjutnya. Nah, kalian bisa standby pada remote ini atau nanti Ibu berikan link saja di grup WhatsApp. Ya, sebentar ya. Sudah ada di grup? Ada, Bu. Nah, untuk menyelesaikan KPD dalam link tersebut, Ibu akan bagikan kertas HPS untuk dikerjakan pada HPS tersebut. Terima kasih, Ibu. Oke. Nah, kita lihat pada halaman pertama. Nah, di sini ada sebuah situasi. Nah, siapa yang mau membacakan? Ibu, tes ya, boleh dipersilakan. Aldi adalah seorang pengusaha kecil yang ingin memulai usaha media fashion. Ia memperhatikan tren sneaker yang sedang populer dan memutuskan untuk membuka usaha jual sepatu. Untuk memulai bisnisnya, Aldi membeli 20 pasang sepatu dari distributor dengan harga Rp200.000 per pasang sebagai stok awal setelah mendapatkan barang. Ia membuka lapak kecil di pasar dan mempromosikan produknya melalui media sosial agar lebih banyak orang yang mengetahui. Selama 10 minggu berjualan, 45 pasang sepatu terjual dengan harga Rp230.000 per pasang. Sisa 5 pasang sepatu belum laku karena ada sedikit kerusakan pada beberapa bagian, seperti jahitan yang longgar atau benang kecil. Adi memutuskan untuk tetap menjual 5 pasang sepatu tersebut dengan harga Rp150.000 per pasang agar tetap laku dan akhirnya semua sepatu terjual. Oke, baik. Terima kasih ya, Desi, sudah membacakan situasi berikut. Nah, kita lihat nih, perhatikan ya. Informasi apa saja yang kalian dapat dari situasi berikut ini? 50 pasang sepatu dengan harga Rp200.000 per pasang. 50 Pasang sepatu harga Rp200.000 per pasang. sepatu harga 200.000. Terus ada lagi nggak? Aldi menjual 45 pasang sepatu dengan harga Rp250.000 per pasang. Menjual 45 pasang sepatu. Rp230.000 ya. Terus ada lagi nggak? Aldi menjual 5 pasang sepatu dengan harga Rp150.000 per pasang.
lagi? 2020. Nah, inilah beberapa informasi yang didapat dari situasi tersebut. Nah, coba kalian buat pertanyaan dari informasi-informasi ini, ya. Nah, kalian kerjakan secara berkelompok di kertas APS yang telah Ibu berikan tadi ya. Kerjakan juga untuk yang materi persentase keuntungan dan kerugian dan juga diskonnya ya. Dikerjakan sampai membuat pertanyaan. Baik. Silahkan kerjakan selama 50 menit. Ada yang mau ditanyakan? Kalau yang ini gimana ya? Oh ya, berarti informasi ini misalkan kalau dibuat pertanyaan berarti bagaimana? Berarti berapa total hasil penjualan sampai sabun? Seperti itu ya cara untuk membuat pertanyaannya. Boleh ya, kalau bisa buat sebanyak-banyaknya gitu ya. Jadi jangan terpaku pada nomor itu. Jadi kalian bisa membuat banyak pertanyaan. Silakan dilanjutkan ya, Ibu. Ya, silakan. Sudah membuat pertanyaannya? Sudah. Oke, sekarang tiap kelompok menuliskan pertanyaan-pertanyaannya di papan tulis ya. Nah, untuk pertama yaitu mengenai materi keuntungan dan kerugian. Silakan kelompok berapa yang mau maju? Boleh. Ditulis ya pertanyaannya. Tidak boleh baca. Sudah Ibu. Terima kasih kepada Asri. Nah, untuk kelompok lain, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang dibuat oleh kelompok 1 ya. Nah, apakah dari kelompok lain, apakah ada yang berbeda pertanyaannya? Sama semua? Oke. Nah, kalau sama semua, kita lanjut dulu ke yang materi persentase keuntungan. Silakan untuk menuliskan pertanyaan-pertanyaannya.
tadi yang diskon, silakan ditulis pertanyaan-pertanyaan. Cukup tak? Nah, pertanyaan-pertanyaan sudah dibuat. Sekarang kita pilih masa pertanyaan yang harus diselesaikan. Kita ini saya masuk ke dalam. Nah, kita lihat tiga pertanyaan berikut. Nah, cara memilih pertanyaan yang perlu diselesaikan itu kita lihat dari materinya, yaitu keuntungan dan kerugian. Jadi, artinya di sini kita akan menentukan keuntungan dan kerugian. Nah, berarti dari tiga pertanyaan ini, mana yang lebih cocok gitu untuk berdasarkan submateri keuntungan dan kerugian. Betul ya. Nah, karena di sini kita akan menghitung apakah si Aldi ini mengalami keuntungan atau kerugian. Nah, ini ya untuk keuntungan kita selesaikan soal yang ini. Kita lanjut ke persentase keuntungan. Seperti yang tadi, yang keuntungan ya, berarti tujuan dari materi persentase keuntungan itu untuk menentukan persentase keuntungan. Nah, berarti dari tiga pertanyaan ini mana yang lebih cocok untuk diselesaikan? Nah, betul ya, nomor 3. Nah, selanjutnya yang diskon. Berarti yang mana yang cocok? Yang perlu diselesaikan? Yang 3 Ibu. Kenapa yang 3? Karena untuk mencari yang 3 itu harus mencari dulu yang 1 dan 2-nya baru bisa diselesaikan yang 3. Oke, bisa ya kita memilih soal yang ini. Dimana kelompok yang lain setuju untuk menyelesaikan soal yang nomor 3? Setuju ya, karena sampai soal 3 ini mencakup juga dengan nomor 1 dan juga nomor 2. Oke, nah untuk selanjutnya kalian selesaikan pertanyaan ini yang di Ibu buletin secara berkelompok. Jadi yang mengalami kesulitan boleh bertanya kepada Ibu, ya. Ibu. Kenapa 100.000 per 200? Ya betul ya. Jadi cara menentukan persentase keuntungan itu berarti 100.000 itu adalah keuntungan dibagi dengan modal, terus nanti dikali 100%, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan, yang mau ditanyakan lagi? Oke. Bagaimana, sudah selesai mengerjakannya? Sudah. Nah, oke. Seperti tadi ya, silakan untuk
Baik, terima kasih pada Willy. Mari kita lihat sama-sama ya. Nah, untuk kelompok 3, cara pengerjaannya itu dimulai dengan mencari terlebih dahulu total modal, yaitu 50 dikali 200.000 sama dengan 10 juta. Kemudian dilanjut dengan menghitung hasil penjualan 45 sepatu, yaitu 45 dikali 230 sama dengan 10.350.000. Nah, selanjutnya menghitung hasil penjualan 5 pasang sepatu, yaitu 5 dikali 150 sama dengan 750. Nah, kemudian dihitung total hasil penjualannya, yaitu dari 45 pasang sepatu dan 5 pasang sepatu, yaitu 10.350 ditambah 750 sama dengan 11.100.000. Nah, maka keuntungan yang didapat oleh Aldi adalah 11 juta. 100 dikurangi 10 juta sama dengan 101.100.000. Nah, modal ini bisa kita dengan harga beli. Dan total hasil penjualan ini kita bisa sebut juga dengan harga jual. Nah, keuntungan ini itu kan dari 11.100.000 itu berarti hasil ini ya, penjualan dikurangi dengan 10 juta, itu modal ya. Nah, kalau kita lihat dari keterangan ini, maka keuntungan itu sama dengan, kita lihat dari sini, harga jual dikurangi dengan harga beli. Kalau bisa kita singkat aja, untung itu sama dengan harga jual AJ dikurangi dengan HB. Nah, kalau misal kita ingin mengetahui HJ, berarti bagaimana? HJ sama dengan dikurangi untung ditambah ya, ditambah HB. Kalau misal kita ingin mengetahui harga beli, berarti HB sama dengan HJ dikurangi untung ya. Inilah rumus yang kita dapat. Nah, rumus ini itu nanti akan digunakan pada materi-materi selanjutnya. Dan untuk selanjutnya, kerjakan soal yang ada pada bagian applying mathematics. Ya, silakan kerjakan secara diskusi. Kerjakan selama 15 menit. Bagaimana, sudah selesai mengerjakannya? Oke, Ibu akan ambil lagi ya hasil jawabannya. Nah, alhamdulillah ya, pembelajaran kita sudah selesai. Nah, tadi kita belajar apa aja? Oke, betul. Nah, apakah kalian mengalami kesulitan saat tadi mengerjakan LKPD? Alhamdulillah ya, berarti kalian semua bisa ya menentukan keuntungan, kerugian, dan juga diskon. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar mengenai bruto, neto, dan tara. Nah, silakan kalian pelajari secara mandiri terlebih dahulu. Nanti